Episode ini Sanvi mendapatkan penemuan baru soal perubahan genetik pada penumpang 828. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan kilas balik saat kejadian di Red Hawk. Fans tidak mau dibawa ke rumah sakit karena orang dalam pemerintah akan membunuhnya. Dia ingin dunia berpikir dia sudah mati. Kemudian di masa sekarang fans minta maaf karena merahasiakannya. Yang tahu dia masih hidup hanya anak buahnya dan keluarganya. Sejauh ini fans telah mengidentifikasi saluran keuangan operasi hitam. Tampaknya mereka mendanai penyelidikan rahasia 828. Mereka telah menaikkan anggaran hingga 2 kali lipat. Fans tidak tahu apa rencana mayor, yang jelas dia minta Ben dan Michaela membantunya. Ben beritahu dia akan bertemu dengan salah satu penumpang yang merupakan seorang mahasiswa. Fans berharap cepat berakhir karena dia penasaran kemana pesawat itu selama 5,5 tahun. Setelah itu Ben menemui TJ. Orang itu mengatakan hidupnya berubah setelah 828. Dulu nilainya baik, bergabung tim lintas alam, serta klub Latin. Setelah berpikir, dia merasa salah mengundang Ben. Ben mencoba membujuknya. Dia yakin TJ memanggilnya karena suatu alasan. TJ menjelaskan dia bisa melihat dan mendengar sesuatu, seperti melihat kematiannya sendiri. Pagi tadi dia melihat sedang berada di kuburannya sendiri. Di sisi lain, Carl bertanya-tanya apakah yang mereka alami itu panggilan tanggal kematian. Dia merasa seperti pesawat itu jatuh. Mungkin panggilan itu menunjukkan bagaimana mereka akan mati. Michaela tidak yakin, tapi Ben berpikir ini tentang menyelamatkan penumpang sebelum tanggal kematian. Kemudian Carl ingin bertemu dengan Zeke karena dia ada di pesawat di panggilannya. Dalam panggilan, Zeke tidak bisa melihat atau mendengar mereka, begitu pula orang lain. Jadi dia ingin menyelamatkan Zeke. Sementara itu, Ben dan Grace memutuskan untuk tes paternity, yaitu uji DNA guna mengetahui siapa ayah dari seorang anak. Tiba-tiba Grace mendengar suara di kepalanya yang berkata stop. Dia kaget dan langsung cepat-cepat pergi. Dia beritahu Ben kalau dia mendengar suaranya sendiri berulang-ulang. Ben yakin istrinya mendapat panggilan. Mereka bingung bagaimana bisa, padahal Grace tidak di pesawat. Ben berkata dialah yang di pesawat. Dia yakin bayi yang menyebabkan panggilan itu. Mereka berdua senang dan ternyata Ben adalah ayah dari bayi itu. Scene selanjutnya, Michaela mencoba mengunjungi Zeke, tapi petugas bilang narapidana itu menolak pengunjung. Kemudian kapten melakukan briefing. Saat Michaela datang, dia menyambutnya kembali dari cuti sakit. Detektif bernama Mikami menghampiri Michaela. Dia merasa terhormat bertemu Michaela karena rekam jejak kasusnya. Setelah itu kapten bilang sekarang Mikami menjadi rekan Michaela. Jared keberatan. Kapten menjelaskan Jared dan Michaela terlalu banyak memicu investigasi internal. Sementara itu Ben mendapat pesan dari TJ yang menyuruhnya datang ke kampus. TJ menjelaskan ternyata bukan dia yang dilihat di kuburan, melainkan seorang mayat perempuan. TJ mencoba mengikuti panggilan itu dan membawanya ke sini. Beberapa saat kemudian polisi datang. Mereka menjelaskan mayat bernama Franny adalah remaja dewasa awal 20-an. Kekakuan berkurang menunjukkan bahwa dia tewas setidaknya 36 jam. Trauma, benda tumpul, dan mati lemas. Mereka juga menemukan kartu mahasiswa di sakunya. Ben menjelaskan kepada Jared kalau TJ yang menemukan mayat itu. Jared tidak percaya, bisa saja dia meletakkan mayat itu di sana dan menemukannya. Ben membela TJ. Jared menjelaskan dia hanya berbicara mengenai fakta. Di sisi lain, Grace meminta Sanvi untuk mengecek darahnya apakah sama dengan para penumpang. Secara ilmiah, panggilan sekarang ditransfer secara genetik melalui bayi. Grace bertanya apakah bayi ini memiliki tanggal kematian. Sanvi tidak punya bukti tentang itu. Sementara itu, Michaela mengambil file kasus Zeke di meja Jared untuk melihat tanggal sidangnya. Mikami menghampirinya. Dia ingin belajar banyak kepada Michaela.
Michaela setuju, jadi dia minta Mikami mengembalikan file dan melindunginya jika berurusan dengan sesuatu. Scene selanjutnya, Olive menjatuhkan buku yang baru dia beli. Seorang wanita membantunya mengambil. Kemudian dia memberinya brosur tentang perkumpulan orang yang tersesat. Ibunya datang dan melihat brosur itu. Dia menyarankan anaknya untuk tidak datang ke acara tersebut. Kemudian ibunya beritahu kalau bayi ini adalah bayi ayahnya, karena dia mendapat panggilan. Awalnya senang, lalu Olive kecewa karena hanya dia satu-satunya. Di sisi lain, Michaela menghadiri sidang Zeke Landon yang tanpa didampingi pengacaranya. Setelah hakim membaca tuntutannya, Zeke berkata dia membuat banyak kesalahan dalam hidup. Dia telah menyakiti adiknya, orang tuanya, lalu seseorang yang tidak pernah ingin dia sakiti. Dia tidak ingin membuang waktu sidang, jadi dia mengaku bersalah. Michaela keberatan dengan Zeke dan beritahu ke hakim kalau ini kesalahan. Dia minta Zeke untuk melawannya. Karena membuat keributan, dia diusir dari ruang sidang. Setelah itu, Zeke bergabung dengan napi lainnya. Scene selanjutnya, Michaela kembali ke kantor yang sudah ada Ben dan TJ. Dia tidak percaya Zeke mengaku bersalah. Kemudian Ben memperkenalkan TJ kepadanya. Ben menyebut TJ senang dihukum karena dia pelari lintas alam yang belajar bahasa Latin. Lalu kapten menyuruh Michaela ke ruangannya. Sementara itu, Sanvi minta izin untuk akses ke sequencer DNA karena kartunya ketinggalan. Troy Davis menyapanya. Dia dengan senang hati membantu Sanvi. Jika berhubungan dengan penanda darah dari pasien anak, dia akan menuliskan penelitian. Sanvi berterima kasih kepada orang itu dan memintanya kirim lewat mesin. Di sisi lain, Michaela merasa tidak perlu minta izin kapten untuk menghadiri sidang. Kapten Bowers menjelaskan Michaela telah membuat keributan di sidang adalah melanggar hukum. Dia telah menembak polisi dan dikonfirmasi oleh Jared yang menyaksikannya. Lagi pula terdakwa sudah mengaku bersalah. Ini adalah kasus selesai yang sederhana. Setelah itu Michaela tidak terima dengan Jared yang menangkap TJ. Anak itu tidak melakukannya karena dia mendapat panggilan. Jared menjelaskan sidik jari TJ ada di seluruh kamar korban. Hanya karena dia berada di pesawat bukan berarti dia bukan pembunuh. Kemudian Jared memborgol tangan TJ dan membawanya ke ruang interogasi. Tiba-tiba Michaela bergetar. Begitu pula Carl dan Zeke. Petugas melihat ada yang aneh, kemudian menangkapnya. Sementara itu Ben heran dengan Michaela. Dia belum pernah melihat orang seperti ini selama panggilan. Michaela menjelaskan rasanya seperti turbulensi saat Carl menyuruh selamatkan penumpang. Ben menyadari terjadi tepat saat Jared menangkap TJ. Dia meyakinkan Michaela harus menyelamatkannya. Michaela beritahu Ben kalau sidik jari TJ ada di seluruh kamar korban. Padahal sebelumnya TJ bilang tidak pernah bertemu korban. Ben tidak peduli dan tetap maksa adiknya untuk menggali lebih dalam kasus TJ. Di sisi lain, Carl minta kembarannya untuk mengantarkan dia bertemu bibinya. Katanya ini penting dan harus berbicara kepadanya karena ada sesuatu yang harus dilakukan bersama. Olive berkata dia bisa membantu dan siap mendengarkan. Carl bilang ini soal panggilan dan Olive tidak akan mengerti. Olive kecewa dan langsung pergi ke kamarnya. Dia kesal dan membuang bukunya lalu mengambil brosur perkumpulan orang-orang tersesat. Scene selanjutnya, Troy datang ke ruang Sanvi. Dia menawarkan bantuan untuk mengajari Sanvi menggunakan alat baru. Kemudian dia mengajak Sanvi untuk minum kopi, tapi sayangnya Sanvi ada urusan lain. Sementara itu, Michaela dan Mikami mengecek kamar Franny. Michaela menemukan tulisan bahasa Latin. Mungkin saja TJ dan korban ikut kelas bersama. Temannya bilang itu bukan tulisan Franny dan tidak pernah ambil bahasa Latin. Franny sering ambil barang bekas orang lain untuk karya seni. Michaela menyadari TJ tidak pernah berada di sini, tapi barang lamanya ada di sini sebelum 828. Tiba-tiba dia mendapat panggilan seseorang sedang mengubur sesuatu. Kemudian kartu mahasiswanya terjatuh. Temannya mengira Franny menjatuhkannya saat memilih barang.
Di sisi lain, Sanvi bercerita kepada terapisnya kalau teknisi lab mengajaknya berkencan. Dia datang ke kantornya mengaku memeriksa DNA sequencer. Sanvi bilang dia mendapat kesadaran baru soal panggilan yang mungkin dapat ditransfer secara genetik. Sambil mendengar Sanvi, sang mayor mencatatnya. Scene selanjutnya, Grace mengerti perasaan anaknya yang tidak mendapat panggilan. Dia tekankan mereka akan selalu menjadi keluarga. Olive menjelaskan dia marah bukan karena dia tidak mendapat panggilan. Dia takut karena panggilan memberikan tanggal kematian. Dalam 5,5 tahun mereka akan pergi dan meninggalkan dia sendirian. Dia tidak bisa membayangkan saat wisuda tidak didampingi orang tuanya. Sementara itu, Michaela dan rekannya mendatangi petugas keamanan kampus. Michaela berkata kartu yang dimiliki Franny adalah kartu pengganti dan hanya ingin tahu kapan dikeluarkan. Saat dicek ternyata tidak tercatat. Kemudian orang itu memanggil Wilkins yang bertugas malam hari. Michaela melihat sepatunya yang ternyata sudah diganti. Wilkins mencoba kabur, untungnya ada Mikami yang bersiap menghalanginya. Setelah itu TJ bebas. Michaela menjelaskan mereka telah menemukan sepatu pelaku di tempat sampah di luar rumahnya tertutup DNA Franny. Kemudian Ben berterima kasih kepada adiknya dan minta maaf karena sudah menekannya terlalu keras. Scene selanjutnya, Kapten memberi selamat kepada Michaela. Dia mengecek kembali kasusnya dan memiliki banyak pemecahan dari laporan anonim. Dia bertanya kepada Jared apakah percaya kepada Michaela. Tentu saja Jared percaya, tapi Kapten tidak. Kedepannya dia tidak ingin mereka berdua mendekati kasus yang sama. Sementara itu, Olive datang ke tempat komunitas dan bertemu dengan orang yang menolongnya. Orang itu mengajak Olive masuk karena Adrian akan berbicara. Di sisi lain, Ben berkunjung ke tempat Vance. Vance membicarakan soal apa yang Sanvi kerjakan. Ben heran Vance bisa tahu, padahal Sanvi kerja di labnya agar semua tersembunyi. Vance menjelaskan dia telah melacak banyak akun. Sepertinya Mayor baru saja memesan satu. Mereka bingung bagaimana Mayor bisa tahu tentang penemuan Sanvi. Scene selanjutnya, Michaela pulang ke apartemennya. Dia teringat saat tertembak beberapa waktu yang lalu. Kemudian dia menulis surat untuk Zeke. Tiba-tiba Michaela dan Cal bergetar lalu kembali ke pesawat. Michaela berusaha memanggil Zeke. Lalu dinding pesawatnya kebakar. Secara bersamaan Zeke berada di ruang perawatan penjara. Dia mendengar Michaela memanggilnya. Dokter datang dan menyuntikkan obat penenang kepadanya. Episode ini pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.